Luis. Steadily done. Good header from Costa. Now Hazard. Awful lot of room between he and the goal. Coquelin doing his best to stay with him. He had no chance. Still Hazard. And still Eden Hazard! Oh! My goodness me! The genius comes up with another moment of magic. An extraordinary individual goal. Ketika Hazard membela Chelsea, tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyebutnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik di generasinya. Eden Hazard! Magical! Bakat sepak bola alami yang dia miliki, bahkan dipandang akan mampu mencapai level Messi ataupun Cristiano Ronaldo. Hazard trying to find a way through. Oh, that is magnificent! Magical from Eden Hazard. Julukan Hazard si ular nampaknya tidak berlebihan jika melihat kecepatan dan kemampuan dribblenya yang meliuk-liuk mengacaukan pertahanan lawan. Bukan hanya itu, dia juga dibekali kecerdasan luar biasa yang membuatnya memiliki teknis dan kreativitas tinggi di lapangan. Ketika dia bereaksi, para supporter akan teriak kegirangan dan para lawan hanya akan terdiam. Maka tidak heran, setelah kepindahannya dari Lille ke Chelsea pada 2012 silam, Eden Hazard menjelma jadi figur yang sangat dicintai publik Stamford Bridge yang mungkin setara layaknya Frank Lampard, Peter Cech, Drogba, ataupun John Terry. Hazard adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Belgia. Kiprahnya di lapangan hijau membuat dirinya jadi salah satu pemain yang paling bersinar di era 2010-an. Namun, semua kisah manis itu berubah 180 derajat ketika Hazard memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Dirinya, yang diprediksi akan mengikuti jejak Ronaldo, malah bernasib layaknya Michael Owen. Seketika, dia dipandang sebagai pembelian mubazir, bahkan disebut sebagai penyihir yang malas, lantaran permainannya tidak kunjung kembali seperti saat dia membela Chelsea. Lantas, apa yang sebenarnya membuat Hazard jatuh dalam keterpurukan begitu cepat? Berikut adalah kisah suka duka perjalanan karir Eden Hazard. Simak kisahnya. Hi, it's Eden Hazard, and this is my story. Eden Michael Hazard lahir pada 7 Januari 1991 di La Louvière, Belgia. Meski lahir di La Louvière, Hazard dibesarkan di Braine-l'Alleud. Sama seperti kebanyakan anak-anak lainnya, Hazard senang bermain dan berkumpul dengan teman-temannya. Namun bedanya, dia adalah anak yang multitalenta. Karena Hazard tidak hanya lihai bermain sepak bola, namun juga aktif mengikuti aktivitas lain seperti judo, renang, bernyanyi, serta ikut berbagai perlombaan sepeda dan atletik. Sekitar tahun 95, ketika Hazard berusia 4 tahun, dia seringkali diam-diam melewati pagar dan masuk ke lapangan Royal Stade Brainois yang berada di belakang rumahnya. Dia menyusup untuk bermain bola ketika tak ada siapapun di sana. Dengan bakat alaminya, dia bermain sendiri, menendang, ataupun meliuk-liuk di lapangan. Hingga pada suatu hari, dia ketahuan telah masuk diam-diam. Manajer umum Royal Stade Brainois, Pascal Delmotis, berjalan di sekitaran lapangan dan berniat menyuruhnya pergi. Akan tetapi, Delmotis mengurungkan niatnya setelah melihat permainan anak itu. Tanpa alas kaki dan menggunakan bola untuk orang dewasa, Hazard kecil meliuk-liuk di lapangan dengan lincah
dan menendang penalti dengan presisi ke arah pojok atas gawang. Menyadari dirinya ketahuan menyusup diam-diam, Hazard pun lari ke rumahnya. Melihat bakat alami yang dimiliki anak itu, Della Motis kemudian mengikuti Hazard ke rumahnya. Hazard kira dia akan kena marah. Namun, tidak diduga, sang manajer menanyakan pada ayah Hazard apakah anaknya tertarik berlatih bersama tim junior Stade Brennus. Mengetahui hal itu, Hazard kecil pun tertarik, dan keesokan harinya dia resmi bergabung dengan klub. Bakat sepak bola yang dimiliki Hazard ternyata menurun dari kedua orang tuanya. Dia lahir dari keluarga pesepak bola. Ayahnya Thierry merupakan seorang gelandang bertahan yang bermain untuk tim La Louvière di Divisi 2 Liga Belgia. Sementara Karin, sang ibu, merupakan penyerang di tim sepak bola wanita yang bermain di Divisi Utama Belgia. Ibunya kemudian memutuskan untuk berhenti dari sepak bola setelah mengandung Hazard di usia kehamilannya yang menginjak 3 bulan. Hazard juga memiliki 3 saudara laki-laki yang juga memiliki kecintaan terhadap sepak bola. Mereka adalah Thorgan, Kylian, dan Ethan Hazard. Selama 8 tahun bermain untuk Stade Brennus, bakat luar biasanya menjadi pusat perhatian banyak orang. Pada tahun 2003, ketika usianya 13 tahun, Hazard diboyong oleh Royal Union Tubize. Di sana, dia bermain selama 2 musim. Pada suatu pertandingan, bakat Hazard muda menarik perhatian pencari bakat dari Lille, yang kemudian berminat membawanya ke Liga Prancis. Setelah Lille mengirim penawaran resmi ke Tubize dan orang tuanya, Eden Hazard bergabung dengan tim tersebut di usia 14 tahun. Dia resmi berseragam Lille pada tahun 2005. Bergabung dengan tim profesional di Liga Utama Prancis, Hazard tentu saja mendapat fasilitas latihan dan asupan nutrisi yang lebih baik. Bersama tim muda Lille inilah, bakatnya berkembang sangat pesat. Ketika itu, pergerakannya sudah terlihat sangat merepotkan lawan. En dan is daar de snelle Eden Hazard. Bahkan tak jarang, untuk menghentikannya, para pemain lawan harus menjatuhkannya. Maar er was wel geklopt. Jo Koppes. In het pak. Uitvallende bal is opnieuw voor hem. Plummer ontwijken. Eden Hazard tidak butuh waktu lama untuk bersinar di Lille. Setelah bermain selama 2 tahun di tim junior, dia kemudian mendapat kontrak profesional di level senior pada Mei 2007 di usia 16 tahun. Il me semble que c'est le jeune Eden Hazard. Alors que c'est Kevin Miralas qui était rentré au début de cette... Namun, dirinya baru bermain reguler di tim senior ketika Lille diasuh oleh Rudi Garcia pada musim 2008-2009. Di musim itu, dia bermain sebanyak 35 laga dengan sumbangan 6 gol dan 4 assist. Cukup subur untuk penyerang yang masih berusia 17 tahun. Ballon maintenant. Et c'est encore Hazard qui est passé. Hazard qui a percuté dans l'axe. Il va frapper Hazard maintenant. C'est extraordinaire. Qu'il est audacieux ce genre. Permainan indah Hazard berhasil membawa Lille masuk ke dalam kompetisi Europa League. Di musim debutnya, dia juga menjabat gelar sebagai pemain muda terbaik Liga Prancis. Penghargaan itu
membuatnya menjadi pemain non-Prancis pertama yang meraih penghargaan tersebut. Penampilan gemilangnya juga sukses membuat Hazard masuk ke dalam timnas Belgia untuk pertama kalinya. Memasuki musim 2009-2010, permainan dan produktivitas Hazard semakin meningkat. Hazard, il est entré dans la surface, la frappe d'Hazard, le deuxième but lillois, et celui-ci il est magnifique, celui-ci il est parfait, il est totalement... Di musim ketiganya, dia memantapkan posisinya sebagai pemain utama dan tidak tergantikan sepanjang musim. 10 gol dan 13 assist dari 52 laga berhasil dia sumbangkan untuk timnya. Gelar pemain muda terbaik pun dia dapatkan untuk kedua kalinya. Pada akhir musim, beberapa klub top Eropa menaruh minat kepada Hazard. Idolanya saat itu, Zinedine Zidane, sempat menyuruhnya untuk bergabung dengan Real Madrid. Namun Hazard memutuskan tetap tinggal di Lille untuk sementara waktu. Keputusan itu ternyata tepat, karena pada musim 2010-2011, permainannya semakin memukau. Parce que depuis le début du match, ils ont le ballon, en mis 2-3 fois, les Marseillais. La frappe d'Eden Hazard exceptionnel. Même lui ne revient pas. 7e minute, le génie belge vient de frapper au Vélodrome. 1-0 pour le LOSC. Meski ketika itu, dia masih berusia 19 tahun, tetapi Hazard berperan besar dalam keberhasilan Lille dalam meraih double winner musim itu. 7 gol dan 11 assist-nya di Liga cukup membawa Lille jadi juara Ligue 1. Dia juga mencetak 3 gol dari 5 laga yang mengantarkan Lille merengkuh trofi Coupe de France. Pada akhir musim, dia tidak lagi mendapatkan gelar pemain muda terbaik, tetapi Eden Hazard terpilih sebagai pemain terbaik Liga Prancis 2011 di usianya yang belum genap 20 tahun. Luar biasa. Prestasinya itu bahkan mampu dia pertahankan di musim berikutnya. Pada musim 2011-2012 menjadi puncak kejayaannya bersama Lille. Peut-être pour les Lillois travailler un petit peu plus l'adversaire dans les couloirs, sur les côtés, on rentre trop vite. C'est bien fait, Hazard. Hazard, c'est exceptionnel ce qu'il a réalisé, Eden Hazard. Penampilannya semakin matang. Produktivitasnya meningkat, sangat drastis. Musim itu, dia mampu menorehkan 22 gol dan 22 assist dari 49 laga di semua kompetisi. Gelar pemain terbaik Liga Prancis kembali diraihnya. Kontribusi besarnya untuk tim tentu saja membuatnya sangat dicintai publik di Decathlon Arena. Para fans menyebutnya anugerah sepak bola untuk Lille. Dengan bakat alami yang dia miliki, di bawah sentuhan tangan dingin Rudi Garcia selama 4 musim, Eden Hazard menjelma jadi salah satu penyerang menakutkan di Eropa. Di bawah arahan sang manajer, dia mampu bermain di segala sektor penyerangan. Gelandang serang, winger kiri, kanan, atau bahkan bermain false nine, Hazard selalu bisa diandalkan. Tetapi, permainan terbaiknya keluar ketika dia bermain sebagai winger kiri. Permainannya yang semakin ciamik dan statusnya sebagai wonderkid membuat Hazard diincar oleh para klub top Eropa. Salah satu klub yang paling bernafsu untuk memboyongnya adalah Manchester United. Sir Alex Ferguson yang ketika itu masih menjadi manajer MU, sangat tertarik untuk memboyongnya. Eden Hazard dirasa Fergie sebagai pemain yang tepat untuk menempati posisi penyerang sayap kiri selepas kepergian Ronaldo ke Real Madrid pada 2009. Ketika itu,
Fergie membutuhkannya karena Ryan Giggs sudah melewati masa emasnya. Setan Merah juga gagal memboyong Frank Ribery dari Bayern Munchen. Adapun Luis Nani dan Antonio Valencia dirasa Fergie belum cukup mumpuni. Selain MU, sang tetangga Manchester City, Liverpool juga inginkan tanda tangan Hazard. Namun pada akhirnya, Hazard tidak memilih kedua klub Manchester ataupun Liverpool. Dirinya lebih memilih hijrah ke London Barat dan bergabung dengan Chelsea setelah menyumbangkan 50 gol dan 53 assist untuk Lille. Pada transfer musim panas 2012, The Blues memboyongnya dengan harga 35 juta euro. Eden Hazard resmi berseragam biru London di usia 21 tahun. Mantan pelatihnya, Rudi Garcia, buka suara soal kepindahan Eden Hazard ke Chelsea. Dalam buku autobiografinya, sang pelatih asal Prancis itu mengungkapkan bahwa Gervinho menjadi sosok penting di balik kepindahan Hazard ke Stamford Bridge. Gervinho adalah rekan Hazard yang membela Lille pada rentang waktu 2009 hingga 2011. Menurut Garcia, awal mula kepindahan Hazard berawal ketika Gervinho sedang berbicara lewat telepon dengan Drogba yang ketika itu masih berseragam Chelsea. Berikan teleponnya ke dia. Di sini ada seseorang yang ingin bicara dengannya, kata Drogba kepada Gervinho seperti dikutip dari Mirror. Setelah perintah itu, Gervinho lantas menyerahkan teleponnya kepada Hazard. Orang yang disebut ingin bicara dengan pemain asal Belgia itu ternyata pemilik Chelsea, Roman Abramovich. Konon, dalam pembicaraan itu, Abramovich berjanji akan memberikan gaji 3 kali lipat kepada Hazard agar dia bersedia hengkang ke Stamford Bridge. Namun, bukan hanya karena itu, status Chelsea sebagai juara Liga Champions 2012 juga semakin meyakinkan Hazard untuk merapat ke tim London Biru. Welcome to Wigan. The champions of Europe are back with domestic business to attend to. In general terms, it'll be a tough act to follow the Premier League campaign that we witnessed last time around, but from a Chelsea point of view, things can only and must get better. That's a lovely first touch and turn from Hazard, and he's played it Ivanovic, who's onside. Branislav Ivanovic has buried it! 2 minutes into the Premier League season. Here's Hazard, already a good start to Premier League life for him, the young Belgian. 30-odd million quid, and that looked like a penalty. It is! Versus El Habsi. And Lampard buries it. There is Mike Jones's whistle, and there is the man who brought the 2 early goals that have won this game for Chelsea. Good debut for Eden Hazard. Dalam musim debutnya untuk Chelsea, Eden Hazard tidak mengalami banyak kesulitan. Again, there might be another one here, and there should be another one here. There is. Well, that is Hazard this time, and it's Eden Hazard, magical. Dirinya menjadi pemain kunci dan andalan di sektor sayap The Blues. Di Liga Inggris, dia mampu mengemas 9 gol dan 14 assist dari 34 laga. Eden Hazard tried to curl one in, brilliant goal. A way back for Chelsea maybe. Dia juga turut serta dalam keberhasilan tim London Barat memenangkan gelar Europa League 2013. Fernando Torres is away from Luis Diaz. It's Fernando Torres. Chelsea lead the final on the hour mark. Then it's more silverware for Chelsea. Musim 2012-2013, dia akhiri dengan sumbangan 13 gol dan 24 assist di semua kompetisi. Kembalinya Jose Mourinho
di awal musim 2013-2014 membuat Hazard jadi penyerang yang lebih produktif. Super play from Eden Hazard. Oh, fabulously taken. It went straight through Tremel, who I think was unsighted. Wonderful run from Hazard. Where's this come from? Oh, it's absolutely outstanding. And we shouldn't be surprised. Eden Hazard. The ball, looking for Eto. Hazard backs it up and cracks it in. Chelsea are level. Musim itu, dia mencetak 17 gol dan 10 assist. Namun sayangnya, tidak ada satupun gelar yang diraih Chelsea musim itu. Give my best and make assist for these guys. Memasuki musim 2014-2015, Chelsea di bawah arahan Mourinho tampil lebih ganas. Dengan adanya beberapa wajah baru dan kembalinya Drogba membawa angin segar bagi The Blues. No flag here. Hazard still. Oh, that just. Good ball that from Ivanovic. Nice spin from Hazard. Wants it back. Gets it back. Eden Hazard. Musim itu, Eden Hazard berperan besar dalam keberhasilan Chelsea merengkuh trofi Liga Inggris dan Carabao Cup 2015. Chelsea are the champions! The best in the country by a country mile. They've wrapped up the Premier League title with 3 games to spare. For the 5th time in the club's history, the Blues are the top dogs. The Premier League title returns to Stamford Bridge. Sepanjang musim, dia tampil konsisten dan tidak tergantikan di sektor kiri serangan Chelsea. Dirinya menjadi motor serangan sekaligus mesin gol untuk The Blues. Oscar, the back heel is beautiful. For Hazard, he's in here. Best chance for Chelsea. Goal for Chelsea. Di Liga, Hazard mencetak 14 gol dan 10 assist, bertengger di posisi kedua di bawah Diego Costa dan Fabregas yang merupakan gol scorer dan top assist musim itu. I'm back. Hazard goes for goal and finds it. Absolutely brilliant. Dirasa cukup memberi kontribusi penting untuk Chelsea, mereka kemudian menyodorkan kontrak baru kepada Hazard. Pada Februari 2015, The Blues memperpanjang kontraknya hingga 5 tahun ke depan. The Player of the Year is Eden Hazard. Di tahun yang sama, Hazard juga menerima penghargaan Chelsea Player of the Year, PFA Player of the Year, FW Footballer of the Year, serta Premier League Player of the Season 2015. Luar biasa. All smiles last weekend as he was crowned PFA Player of the Year, his most prestigious award to date. Sebelumnya, tidak ada pemain Chelsea yang pernah memenangi begitu banyak penghargaan individu dalam satu musim. Tapi Hazard mampu melakukannya. Sepanjang perjalanannya bersama Chelsea, dia mampu jadi sosok penting dalam tim. Hazard's done well to get it through to Diego Costa. Into the D. Hazard! Unbelievable goal! Eden Hazard! Hanya dalam beberapa musim, dia langsung menjadi pujaan publik Stamford Bridge. Eden Hazard adalah pemain dengan segudang bakat luar biasa. Dirinya adalah pemain yang dianggap mampu mencapai level Lionel Messi atau Ronaldo di awal tahun 2010-an. Hazard changing gear and steering in a beauty. Kecepatannya luar biasa. Dia sangat gesit. Dia bagus secara teknis, visi, dribbling, dan cerdas dalam mengambil keputusan.
segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai level permainan tertinggi. Yeah, 2-0, you don't think there's any coming back for Arsenal really, do you? Hazard for Chelsea. Lovely balance. Kemampuannya dalam menggiring bola dengan kecepatan tinggi di ruang sempit membuat lawan manapun akan kewalahan menghadapinya. Kedua kakinya sama baik dan lincah. Pergerakannya sangat merepotkan lawan, yang membuatnya sering dilanggar oleh pemain lain. Oh, well done from Willian, and Hazard goes down, and the only outcome there was going to be penalty kick. Chelsea just too good for the Palace defense there, bamboozled. Selama berseragam Chelsea, tercatat dia telah dilanggar sebanyak 638 kali, lebih sering 40% dari pemain lain di periode yang sama di EPL. Berikan dia bola, dan Hazard kemungkinan besar akan menaklukkan pemain yang mengawalnya. Pure quality. Here's Hazard hoping to conjure another. Oh, he has! That's magnificent! Thankless task. Oh, brilliant. It's opened up for Hazard. Eto'o, and then Hazard! We have just seen something special! Meski begitu, bukan berarti dia tak pernah mengalami kesulitan. Di awal musim 2015-2016, Chelsea menunjuk Guus Hiddink sebagai manajer baru menggantikan Jose Mourinho. Musim itu adalah musim suram untuk Hazard dan Chelsea. Di bawah komando pelatih asal Belanda itu, The Blues mengalami kesulitan dalam permainan yang berdampak pada penurunan performa para pemainnya. Eden Hazard hanya mencetak 6 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Tak satupun gelar mereka raih, dan ironinya, Chelsea finish di posisi ke-10 klasemen akhir liga. Hasil buruk itu membuat Guus Hiddink dipecat dan digantikan oleh Antonio Conte. Bersama pelatih asal Italia tersebut, Chelsea bangkit dari keterpurukan. Mental para pemain membaik, dan Hazard kembali jadi penyerang yang menakutkan di Eropa. Matic, Hazard, he finds space for the shot. He does, and Chelsea. Meski sempat beberapa kali mengalami cedera, namun dia masih bisa mencetak 16 gol di Liga Inggris. Luis, steadily done. Good header from Costa. Now Hazard, awful lot of room between he and the goal. Coquelin doing his best to stay with him, he had no chance. Still Hazard, and still heading Hazard! Yeah! Oh my goodness me! The genius comes up with another moment of magic. Musim 2016-2017, Chelsea kembali menjadi penguasa di Liga Britania. Chelsea, Premier League champions for 2017. Dengan serangkaian hasil positifnya bersama Chelsea, Hazard kemudian dipanggil timnas Belgia yang akan berlaga di Piala Dunia 2018 Rusia. Dengan sejumlah pemain terbaik di Eropa yang sudah matang, skuad Belgia kala itu disebut sebagai generasi emas mereka. Keberadaan Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Dries Mertens, Lukaku, Vincent Kompany, hingga Thibaut Courtois dan lainnya menjadikan Belgia bukan lagi dianggap sebagai tim kuda hitam, melainkan sebagai salah satu favorit juara. Panama making history. Belgium hoping to create it. Perjalanan Belgia di Piala Dunia 2018 terbilang berjalan cukup mulus. Di laga awal babak grup G, mereka sukses menempaskan Panama dengan skor 3-0.
Charging forward, options left and right. Lukaku timed his run beautifully. Romelu Lukaku, 3-0. He scored 2 goals in Brazil against the World Cup debutants. Belgium 3, Panama 0. Di laga kedua melawan Tunisia, generasi emas Belgia baru menunjukkan kualitasnya. Meunier. Lukaku this time. That is another Lewat gelontoran 5 gol, mereka mempermalukan tim wakil Afrika tersebut. That was deft. Hazard is onside here and beyond the keeper and had to score. Tielemans, Batshuayi has his goal and Belgium have 5. Tidak puas dengan hanya 2 kemenangan, skuad asuhan Roberto Martinez mengincar juara grup G kalah melawan Inggris. They have identical records. Chance for the shot and it's palmed away by Jordan Pickford as Yuri Tielemans hit that from distance. Laga rotasi skuad tersebut berhasil dimenangkan Belgia dengan skor tipis 1-0. There for a moment. Januzaj does go for goal and finds it superbly. Belgia mengoleksi poin sempurna dan menjadi juara grup G. Belgia akan menantang runner-up grup H di babak 16 besar. Ujian sesungguhnya untuk Belgia datang. Jepang, yang dianggap non-unggulan, mampu mengejutkan jagat sepak bola. Tim Samurai unggul 2-0 hanya dalam tempo 4 menit. Great chance for Haraguchi. He scores. Find room for the shot. Will eventually come in. 2-0. Takashi Inui. What a strike. What a shock. Namun, sepak bola berhenti dalam 90 menit. Eden Hazard dan kawan-kawan terus berjuang hingga mereka berhasil membalikkan keadaan dan menang dengan skor 3-2. Found room for the cross. Fellaini! Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Pertandingan itu menjadi salah satu pertandingan terbaik dalam turnamen tersebut. Tantangan lebih berat Belgia menunggu di babak perempat final. Sang juara dunia 5 kali Brazil yang dihuni para pemain bintang menjadi hadangan selanjutnya. Flicked on the near post and they have the lead. Vincent Kompany. He's done well. De Bruyne. 2-0! Belgium! What is going on here? Namun Belgia mampu mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Quickly. Coutinho and Courtois again. I tell you what, this keeper's in the middle. Belgium have pulled off one of the biggest, if not the biggest win in their history. Tetapi sayangnya, di babak semifinal, mereka harus menelan pil pahit setelah dikalahkan Perancis dengan skor tipis 1-0. Griezmann with the corner, kicking him TT. Kylian Mbappe dan kolega menghancurkan mimpi Belgia untuk berlaga di partai puncak. Dalam perebutan juara ketiga, Belgia menghadapi perlawanan The Three Lions. Belgium and England both devastated not to be in tomorrow's final. Step onto the World Cup stage. Turun dengan skuad terbaik, mereka berhasil mengalahkan Inggris dan meraih juara ketiga. Lovely ball, Hazard can settle it all here, and does. Eden Hazard for Belgium, 2-0, and it looks it though. Belgium are third in the World Cup. It's their best ever performance at the tournament. What is the magic? What is the magic? Kembali ke London Barat, Hazard menjalani musim ketujuhnya bersama Chelsea. Even against 10 men, especially with inspirational figures like Hazard. Oh, that is wonderful. Perombakan kursi kepelatihan
maupun keluar masuknya pemain tidak membuat Hazard tergusur dari starting 11. Hazard trying to find a way through. Oh, that is magnificent! Magical from Eden Hazard. Dengan mental dan permainannya yang lebih matang, posisinya tidak pernah tergantikan. Musim itu, dia mengantarkan Chelsea kembali meraih gelar Europa League 2019. Giroud got his hand to it. That puts Chelsea in front. Kovacic, he's found Hazard. Options in the middle. One of them's Pedro. One hand on the trophy. Kovacic as well. He's doing it in the penalty area. And he may well have secured the trophy for the Blues. How fitting is that? Eden Hazard. There goes Hazard. He's found through. Angle's not great. Worked it back to Eden Hazard. Name on the trophy. You knew that he'd have something to say in this final. He scored twice in it, and Chelsea's 3-goal cushion is restored. From London to Baku, blue is the colour. Chelsea, the Europa League winners for 2019. They've won it for the second time in their history. They've only ever been in it twice. Chelsea, the Europa League winners for 2019. Selama 7 musim berseragam Chelsea, Hazard telah mengemas 110 gol dan 92 assist dari 352 pertandingan. 110 golnya untuk The Blues membuatnya masuk dalam 10 besar pencetak gol terbanyak dalam sejarah Chelsea. Tidak heran jika dirinya jadi pujaan publik London Barat dalam waktu yang cukup lama. Namun, perpisahan akan selalu terjadi dalam dunia sepak bola. Setelah menyumbangkan 2 titel Premier League, 2 trofi Europa League, 1 FA Cup, dan 1 Carabao Cup, Eden Hazard mengumumkan bahwa dia akan hengkang dari Stamford Bridge. Dia merasa apa yang dicapainya bersama Chelsea sudah cukup dan saatnya untuk tantangan baru. My dream was to play in Premier League. I did this for 7 years in the biggest club in the world. So now maybe it's time for a new challenge. Pada transfer musim panas 2019, Eden Hazard resmi bergabung dengan Real Madrid. Dia mengungkapkan, alasan kepindahannya adalah untuk memenangkan trofi Liga Champions. Sebuah trofi yang belum dia dapatkan kala berseragam Chelsea. Trofi sekuping besar menjadi ambisinya memutuskan pindah ke Santiago Bernabeu. Hazard juga mengakui bahwa Real Madrid adalah klub favoritnya ketika ia kecil. Selain itu, ada peran Thibaut Courtois yang membujuknya supaya menerima pinangan dari El Real. Hazard sendiri sebelumnya pernah disarankan Zidane agar pindah ke Madrid kala masih berseragam Lille. Namun dengan sejumlah alasan, dia menolaknya untuk sementara. Dan saat itu, Madrid memang tak pernah menyodorkan penawaran resmi. Hingga pada Juli 2019, saga transfernya baru terjadi. Real Madrid rela menggelontorkan dana sangat besar untuk memboyongnya. Harga 115 juta euro menjadi mahar untuk Eden Hazard.
Dia dikontrak selama 5 musim dengan bayaran 600.000 euro per pekan. Harga itu menjadikannya salah satu transfer termahal pada musim itu dan bayarannya menjadi yang termahal di La Liga. Berseragam putih Los Merengues, Hazard kemudian menggunakan nomor punggung 7 peninggalan Cristiano Ronaldo yang merapat ke Juventus. Kedatangan Hazard ke Bernabeu ini tentu saja diharapkan bisa menggantikan peran sang mega bintang asal Portugal. Para penggemar menaruh harapan tinggi padanya. Namun, kepindahannya ke Real Madrid berujung malapetaka baginya. Pada awal kedatangannya ke kamp latihan Real Madrid, sang pemain terlihat kelebihan berat badan dan hal itu tidak disangkal oleh Hazard. Beratnya naik 5 kg setelah melewati liburan musim panas. Dia butuh waktu untuk menurunkan dan memulihkan kebugaran fisiknya. It's Hazard. The 100 million euro man. Hazard still his cross. Pada beberapa pertandingan awalnya untuk Madrid, terlihat jelas bahwa dia kesulitan dan minim kontribusi. Valverde intercepts the clearance. Ball falls, chips up and in. Had to fight through the challenge and a debut goal for Eden Hazard. And in Bailey gets his biohazard sign out. Keadaan semakin memburuk setelah dia mendapatkan tackle dari Thomas Meunier ketika Madrid berhadapan dengan PSG di Liga Champions. Eden Hazard mendapat cedera parah di pergelangan kakinya dan harus menepi cukup lama dari lapangan. Musim debutnya untuk Madrid terpaksa harus banyak dia habiskan di ruang perawatan. Selama sisa musim, dia keluar masuk susunan pemain, bahkan tak jarang berakhir di bangku cadangan. Musim 2019-2020, dia akhiri dengan sumbangan 1 gol dan 7 assist dari 22 laga. Semusim berselang, seharusnya membawa kebangkitan bagi Hazard. Secara teoritis, dia telah pulih dari operasi dan siap menjalani musim baru. All over the top for Eden Hazard. The flag has stayed down. This could be 3, and it is 3 because the flag stays down. Namun cedera kembali menghantamnya ketika Hazard mengalami masalah otot yang membuatnya harus absen selama 1 bulan dan terus mengganggunya sepanjang musim 2020-2021. Posisinya pun perlahan direbut oleh Vinicius Junior yang bermain semakin baik. Musim keduanya untuk El Real, dia hanya sumbangkan 4 gol dan 1 assist dari 21 laga yang dimainkannya. Sebuah kenyataan pahit yang harus dia terima. Meski Hazard menyatakan akan berjuang untuk mendapatkan posisinya kembali, tetapi cedera pergelangan kaki yang tak kunjung sembuh total terus menghantuinya setiap malam. Eden Hazard gagal menunjukkan apa yang sudah dia lakukan selama di Inggris. Fakta tersebut tentu saja membuatnya dicap sebagai pembelian gagal. Diprediksi akan mengikuti jejak Ronaldo, Hazard malah bernasib seperti Michael Owen. Pada akhir musim 2020-21, El Real menyatakan siap melepas Hazard. Namun, tidak ada klub yang mau menampungnya meski Madrid akan melepasnya dengan harga murah. Dia pun kembali masuk dalam daftar pemain Madrid. Musim 2021-2022, Real Madrid tampil perkasa di bawah komando Carlo Ancelotti. Tetapi Hazard malah terus-menerus diganggu badai cedera, sehingga sang pelatih tidak menjadikannya pilihan utama. Musim itu, Madrid memboyong 3 trofi, yakni Piala Liga Spanyol, La Liga, dan trofi Liga Champions 2022.
Bersama Real Madrid, mimpi Hazard menjadi juara Eropa telah tercapai. Namun dalam perayaannya, dia terlihat tidak terlalu ceria karena sepanjang musim tidak memberikan kontribusi nyata. Di Liga Champions, dia hanya bermain 3 kali tanpa gol maupun assist. Musim itu, dia akhiri dengan catatan 1 gol dan 2 assist dari 23 pertandingan. Selama berseragam El Real, dia tak kunjung kembali ke permainannya saat masih membela Chelsea. Selama di Bernabeu, ketimbang prestasi, badai cedera lebih sering menghampirinya. Kesabaran Los Merengues pun sudah habis padanya. Kroos across, Carvajal tapped in by Eden Hazard for number 3. Pada awal Juni 2023, Eden Hazard mengumumkan akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas dan menyepakati pemutusan kontrak bersama. Dengan demikian, Hazard kehilangan sebagian besar gajinya, mengakhiri masa 4 tahun yang menyedihkan di Bernabeu. Selama berseragam Los Blancos, Hazard hanya mampu menyumbangkan 7 gol dan 12 assist dari 76 laga yang dimainkannya. Ironi, sebuah catatan yang terbilang buruk. Sejak saat itu, ada beberapa spekulasi bahwa pemain asal Belgia itu mungkin akan pindah ke tempat lain. Dilaporkan, ada pelamar dari seluruh dunia, dari MLS hingga Liga Pro Arab Saudi. Bahkan, masih ada peluang kecil di sepak bola papan atas Eropa. Namun, tak pernah ada tawaran resmi dari klub lain yang datang untuk mengontraknya. Selain masalah berat badan dan cedera, beban gaji Hazard yang besar menjadi alasan dirinya sulit mendapatkan klub baru. Hingga pada 10 Oktober 2023, Eden Hazard mengonfirmasi keputusan pensiunnya sebagai pemain sepak bola lewat unggahan akun Instagramnya. Eden Hazard has announced his retirement from football. We'll speak to Paul on that in a moment, but he's a Chelsea legend, a Belgian football legend as well. This is what he's had to say on social media. You must listen to yourself and say stop at the right time. After 16 years and more than 700 matches played, I have decided to end my career. Kabar itu tentu saja mengagetkan persepak bolaan dunia. Dia resmi pensiun di usia 32 tahun, sebuah usia yang seharusnya masih produktif sebagai pemain. Namun, Hazard telah memilih berkembang di Lille, bersinar di Chelsea, dan berakhir di Real Madrid. Seandainya, jika masalah cedera tak pernah menghantuinya, mungkin kita akan melihat Hazard yang berbeda. Demikianlah kisah Eden Hazard, salah satu talenta terbaik sepak bola yang pernah ada. Meski di Real Madrid banyak yang menjelekannya, namun di sebagian besar hati penggemar Chelsea dan Lille, kenangan dan jasanya akan selalu hangat dalam ingatan. Terima kasih, Eden Hazard. And still, Eden Hazard! Oh, my goodness me! The genius comes up with another moment of magic. An extraordinary